Jadi perjanjian perkawinan kalau dengan akta otentik berlakunya adalah ketika sudah didaftarkan, dicatatkan di KUA misalnya kalau dia muslim, atau di catatan sipil kalau non muslim. Ada di buku KUA-nya ditulis dengan akta perjanjian perkawinan mau sekian yang dibuat notaris, kayak halnya sertifikat tanah ya. Jadi disahkan, itu berlakunya. Ya. Jadi ada dua poinnya di sini untuk perjanjian sebelum dan semasa. Dan bagaimana akibatnya kemudian kalau terjadi meninggal dunia atau misalkan bercerai. Bagaimana sih ceritanya begitu ya? Nah ini. Jadi berdasarkan pasal 139 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian perkawinan itu adalah persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaannya. Ya. Jadi diatur. Tadi yang saya katakan, bisa berlaku mundur nggak? Bisa saja berlaku mundur. Dibuat di situ. Tapi idealnya diatur adalah sejak dibuatnya dengan akta otentik itu. Sejak penandatanganan itu makanya berlaku pada saat itu. Nggak melihat yang lalu. Itu kalau dia menikah semasa ya. Kalau sebelum tentu ya sebelum dia belum menikah. Dia bikin, nanti dia menikah. Kan dulu sesuai dengan sebelum putusan MK 69/2015 itu kan begitu ya. Pranikah namanya. Nah, kalau semasa itu ya hari ini dia baru menikah, membuat perjanjian perkawinan semasa. Dia menikah sudah 10 tahun yang lalu. Diatur nggak yang berlaku mundur nggak? Ya, nggak dilarang kalau berlaku mundur boleh. Ya, kalau asalkan mereka saling setuju dan sepakat. Kalau nggak sepakat nggak bisa. Ya, ini dalam aturan pelaksana daripada Undang-Undang Perkawinan itu di pasal 119 sebelum tahun 75, ya, pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan dan tidak diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Itu kada pasal 119 KUH Perdata. Ya, katanya, saya ulangi, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara suami, harta kekayaan suami dan istri. Sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Ya, artinya tidak dibuat dengan perjanjian kawin. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Bandingkan dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Kata aturan ini. Apa kata pasal 29? Perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri yang untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Ya, perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Bedanya apa dicatat nikahnya kalau di undang perkawinan, tapi di undang-undang KUH Perdata tidak.